Halo, selamat pagi bos. Selamat pagi sahabat YouTube. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Nah, kali ini akan saya lanjutkan bercerita tentang masa SD saya. Tahap kedua, tahap pertamanya udah di video sebelumnya. Nah, di tahap pertamanya udah saya kasih tahu tentang kata kuncinya yang akan saya ceritakan, yaitu masalah ditelanjangi dari ladang pulang ke rumah waktu membalakan kerbau. Nah, sebelum sampai nanti ke intinya itu masih banyak sih kisah-kisah yang mau saya sampaikan di waktu mengembalakan kerbau. Nah, salah satunya adalah contoh ketika kerbau masuk ke sawah nih. Jadi kondisinya sawahnya masih baru ditanami, mungkin masih usia 3 minggu ataupun sebulan kan gitu. Ini masih sangat disukai oleh kerbau untuk dimakan gitu, padinya gitu. Jadi ini sering terjadi sama kita, entahlah dimakani, dipijaki dan lain-lain lah. Nah, jadi ini adalah menjadi sebuah tantangan menjadi seorang pengembala kerbau, ya, dimana kondisinya kan masih usia anak-anak sih, usia anak-anak. Oke. Ketika kerbau makan padi ladang orang, padi orang gitu, biasanya itu dikasih sanksi, dipupuk kembali biar sama pertumbuhannya yang dimakan sama yang nggak dimakan kerbaunya gitu. Jadi sangat sering terjadi kita memupuk ladang orang, ladang kita sendiri nggak kita pupuk. Itulah kendalanya menjadi seorang pengembala kerbau. Nah, selain itu mungkin ketika usia padinya masih belum tua atau masih muda, masih bisa kita bilang 2 atau seminggu ditanami, baru ditanami. Ketika dipijak di kerbau, kalau belum ada orang tahu, kita akan berusaha menanami ulang. Kita bagusi, kita tutupi bekas pijakan kerbaunya gitu. Kita tanam ulang lagi padinya. Itu salah satu caranya. Jadi ibaratnya kita udah salah tapi bertanggung jawab. Nah, itulah sebagian gambaran dari seorang pengembala kerbau. Nah, oke. Yang paling uniknya adalah kita bisa mengalihkan sama orang lain. Contoh nih, kerbau punya yang makan di sawah orang, tapi saya bilang kerbau si Anu, bukan kerbau saya. Jadi kita mau cuci tangan gitu lah bahasa kerennya adalah cuci tangan. Jadi kisah-kisah ini adalah sangat unik. Sebenarnya sih bagi saya sendiri ini adalah kisah yang bisa dibilang membahagiakan yang akan dikenal. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kerbau kita yang makan di sawah orang, tapi kita lemparkan ke orang lain, masalahnya menjadi masalah orang lain. Ada catatannya, ketika nggak ada yang melihat. Kerbau kita makan di sawah itu nggak ada yang melihat, jadi kita bisa alihkan. Biar kita bebas dari seperti yang saya bilang tadi, sanksi ketika kerbau kita masuk ke ladang orang, atau ketika sawah orang lain dimakan sama kerbau kita. Emang sih kurang ajar, tapi dalam istilah sekarang atau saat ini mungkin ya bisa dibilang mau melepaskan diri lah dari sebuah masalah, bagaimana ceritanya gitu. Tapi itu sebenarnya salah sih ya, jangan ditiru. Sekali lagi please ya, istilah yang kayak gini ataupun mungkin kejadian yang kayak gini jangan ditiru ya. Itu kawan-kawan. Oke. Nah, jadi kisah-kisah itu sangat banyak. Salah satu contohnya adalah ketika kita benci sama orang. Kita benci sama orang, ada kerbaunya di ladang, mau itu kita pukuli kerbaunya nggak ada salah loh. Kita bencinya sama orangnya, tapi kerbaunya yang kita pukuli. Entah apa maksudnya nggak tahu. Tapi itulah kisah-kisah yang menyedihkan dan menyenangkan juga bisa dibilang. Kerbau orang yang kita pukuli nggak ada salahnya, yang salah adalah orangnya. Oke. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi itu, kerbau saya yang
bermasalah, saya lemparkan kepada orang lain, itu kejadiannya sering berulang. Dan bahkan sebaliknya, kerbau orang yang makan sawah orang atau kerbau teman yang makan sawah orang, terakhirnya dibilangnya kerbau saya. Jadi yang bertanggung jawab terakhirnya ya saya lah gitu. Ya itu hal yang nggak bisa kita pungkiri sih, karena dia udah mencuci tangan dan melemparkan masalahnya sama kita. Nah, jadi hal kayak gini juga berkaitan yang saya ceritakan di pertama di video sebelum ini, bahwasanya kita dari beberapa orang pengembala kerbaunya masuk ke ladang kopi. Jadi posisinya ladang kopinya ini adalah perlintasan kerbau, mau diantar ke ladang lintas dari situ, mau pulang ke kampung pun kerbaunya lintas dari situ. Nah, jadi ketepatan di ladang kopi ini adalah ditanami jagung. Nah, tahulah jagung itu adalah dimakan kerbau juga. Jadi di suatu saat di ladang itu ditanami jagung, kerbau kita masuk semua gitu loh, masuk semua, dimakani jagungnya dan bisa dibilang habis ataupun rusak, bahkan kopinya pun ikut rusak gitu. Mohon maaf bisa saya bilang gelarnya dulu kami sebut itu namanya si kapar. Aku pun nggak tahu istilah, memang ini istilah atau nama sebutan atau nama asli nggak tahu. Tapi kalau seandainya ini nama asli, mohon maaf udah saya sebut tadi namanya. Nah, jadi di ladang sebenarnya manggil dia adalah Uda. Di ladang Uda ini sebenarnya sering kejadian masuk kerbau dan lain-lain. Dan terakhirnya pun dia kan ibaratnya kesal ataupun merasa nggak nyaman ketika terjadi hal-hal kayak gitu. Karena apa? Ladangnya rusak jadinya gitu. Jadi di waktu itu jam sore lah, itu jam 5 ke jam 6 udah waktunya pulang kerbau ke kampung, masuk semua ke ladang kopinya. Jadi di situ pula inang muda itu, kalau nggak salah inang muda itu di situ, inang muda itu kami di strap, di stop, diadili lah gitu kerbau sampai, karena ibaratnya nggak ada yang mau ngaku dalam artian itu kerbauku, nggak juga, karena ada juga kerbau orang dan banyak gitu. Terakhirnya kami kalau nggak salah itu ada 5 orang waktu itu, 5 orang membalakan kerbau pada hari itu. Dibuka celana kami, dibuka baju asli ini telanjang bulat, disuruh pulang ke rumah sekalian bawa kerbaunya pulang. Aduh astaga, itu hal yang sangat memalukan sih kalau dibayangkan sekarang itu, ditelanjangi dan baju kami itu nggak dikembalikan loh. Bajunya itu nggak dikembalikan, nggak tahu entah mau diapain ya, urusannya itu memang kita udah salah ya, wajar lah kan gitu. Ditelanjangi pulang, ketika nyampe di rumah ditanya mana bajumu. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat sulit gitu. Kalau seandainya ditanya mana bajumu, kita bilang dicuri orang, kan gak enak, siapa yang mencuri, kawan-kawan semua kan. Dan ternyata waktu itu adalah kita ditelanjangi, kita distrap, disuruh buka baju, disuruh buka celana, dan disuruh bawakan kerbau pulang ke kampung. Nah, setelah itu juga sebenarnya mudah-mudah itu jumpain orang tua dari kita masing-masing gitu. Dalam artian apa? Biar kita dinasehati gitu, biar disuruh bahwasanya mengembalakan kerbau itu yang bagus-bagus. Nah, jadi waktu itu kita ditelanjangin. Kalau untuk usia itu sebenarnya sih belum malu kali, tapi kan kalau kita bayangkan untuk zaman sekarang kita ditelanjangi, disuruh pulang, pelanggaran apa lah itu ya yang cocok ya untuk sekarang, ataupun mungkin di usia dewasa pelanggaran apa ya kira-kira. Nah, itulah itu nggak tahu lah kita, mungkin ada sih kawan-kawan yang mungkin bisa menyamakan kira-kira kejadian ini gitu. Jadi di masa-masa mengembalakan kerbau itu juga masih banyak kisah gitu. Kisahnya seperti apa? Kita main tunjang-tunjangan, contohnya 3 lawan 3, yang 3 orang berteman, lawannya 3 orang, aduh serap. Kita disuruh berantem 1 lawan 1. Kalau di zaman kami waktu mengembalakan kerbau itu, manas-manasi orang itu adalah nomor 1, atau sangat gampang untuk manas-manasi orang.
Tahu gimana nggak caranya? Bahasa patahnya gini, pipislah dulu pinggulnya itu kalau beraninya kau, katanya. Katanya gini kan dulu kupingnya, berani nggak kau sama dia. Nah, kalau udah dihasut dengan bahasa-bahasa kayak gitu, pada kejadiannya ini akan berantem gitu. Nah, jadi ini sangat sering terjadi sama kami, sama pengembala kerbau pun berantem. Tapi berantemnya itu nggak berkelanjutan gitu. Jadi besoknya berteman lagi, kok besok 2 hari kemudian lagi terulang lagi berantem, besoknya kembali ya. Kira-kira seperti itulah rotasinya. Jadi bukan menjadi hal yang negatif sebenarnya, bukan. Jadi di satu sisi ada nilai positifnya, seperti gimana sih cara menahan emosi ketika dipanas-panasi, bisa juga. Gimana sih cara membela diri ketika ada suatu permasalahan dengan yang berbau dengan body contact. Nah, itu bisa jadi juga sih efek positifnya gitu. Itulah masih banyak kisah yang kita alami di masa pembalakan. Kadang kita memiliki makanan-makanan khas ketika mengembalakan kerbau. Jadi di tahun 90-an itu, sebenarnya 90-an ke 2000 lah gitu, masih sangat bisa dibilang primitif, bisa dibilang masih kampungan, masih bisa dibilang makanan masih belum banyak yang berbau dengan makanan. Nah, jadi di masa kita mengembalakan kerbau, kadang juga kita bawa makanan dari rumah. Makanannya apa? Makanannya unik, bos. Uniknya di mana? Makanan tanpa dimasak. Bukan buah, bukan buah. Tahu apa? Beras dicampur gula, dimasukkan di plastik, kemudian dikocok. Itulah yang akan kita kunyah-kunyah selama di ladang. Aneh juga. Yang lain lagi, kalau makanan yang lain yang agak lebih naik tinggi derajatnya, yaitu bekas nasi. Nah, jadi ibaratnya ada pesta di kampung, nasinya banyak yang sisa, udah mau basi, kira-kira gitulah. Dijemur dulu, baru digoreng nasinya, baru dicampur dengan gula putih. Nah, ini memang sih lumayan lebih enak. Itulah ibaratnya makanan-makanan di zaman kami waktu kecil gitu, di tahun 90 ke 2000. Unik sih makanannya. Kemudian kalau ada punya makanan itu biasanya disembunyikan, nggak dikasih tahu sama temannya. Contoh nih, aku punya makanan tadi yang terbuat dari beras dicampur sama gula, masukkan di kantong. Ini diusahakan kalau bisa jangan tahu kawan, biar nggak diminta. Karena apa? Sebenarnya bukan karena dasar pelit, tapi ya situasional, sih dibilang situasional. Karena kalau gula itu juga susah dicari di zaman itu, gula beras. Nah, bercerita sedikit tentang masalah tentang beras tadi, yang berkaitan dengan beras susah dicari. Ya jujur aja, di masa saya masih kecil, saya pernah makan jagung, bukan makan nasi. Jadi ini kan berhubung seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, ekonomi sebenarnya masih belum mencukupi. Jadi kami masih pernah makan jagungnya udah dipisahkan dari tongkolnya, udah dibibit istilahnya ya, udah dipisahkan dari tongkol, kemudian direbus, kemudian ditaruh garam sedikit. Nah, itu yang menjadi makanan atau santapan, bisa jadi itu makan siang atau makan malam. Itu jujur, itu masih saya alami. Ya mungkin kawan-kawan yang lain pun ada juga yang mengalami. Jadi sampai dari dengan ini yang diceritakan itu makan jagung. Aduh, itulah kisah hidupku tentang masalah makan jagung, masih saya alami. Nah, kembali lagi kita ke masalah masa-masa mengembalakan kerbau tadi. Tadi kan di video sebelumnya kan saya sampaikan, di masa saya SD itu adalah sistem
sekolah itu adalah masih sistem 3 bulan. Nah, libur semester. Oke, kalau di libur semester di libur 3 bulan pertama biasanya itu sebulan. Di bulan kedua biasanya itu 2 minggu atau 3 minggu kalau nggak salah. Baru di akhir mau kenaikan kelas gitu. Jadi kalau hal yang di bulan pertama atau bulan kedua libur lama kita kan dipekerjakan di belakang kerbo. Yang paling sakitnya adalah pernah saya alami di bulan 12 tahun kita kan mau pergantian tahun atau tahun baru. Jadi saya pernah mengalami bahwasanya di tanggal 1 saya disuruh membalakan kerbau. Aduh, di situ rasanya ngeri lah. Kawan-kawan masih di kampung main-main, awal disuruh membalakan kerbau. Aduh, itu luar biasa. Rasanya pengen nangis. Untuk menceritakan sekarang pun rasanya pengen nangis. Itu sangat sakit. Dan waktu itu saya disuruh juga untuk mengembalakan kerbau orang, tapi dibayar. Kalau nggak salah waktu itu masih 2.000 atau 3.000 gitu. Kerbau yang kita jaga 3 ke 4 ekor ataupun 4 ekor lebih gitu, tapi kita dikasih 2.000. Uang 2.000 di masa itu sebenarnya sih udah lumayan, tapi mengingat keadaan sekarang jauh lah 2.000. Jadi sendiri membalakan kerbau di ladang, posisi masih tahun baru, tanggal 1 menuju tanggal 2. Aduh ampun. Ya, kurasa sih bukan cuma aku yang menyalahkan kayak gini ya, kawan-kawan yang lain pun juga ada. Tapi ya kali ini aku menceritakan versiku ya. Apalagi ya kira-kira. Tapi sedih sih pas di tahun baru kita disuruh membalakan kerbau itu sedih, luar biasa. Oke lah, jadi mungkin di video kali ini nggak malah terlalu banyak yang mau saya sampaikan karena harus mengingat ulang. Jadi mungkin nanti ceritanya ini jadi agak random sedikit. Karena apa? Kita harus mengingat ulang lagi kisah-kisah sebelumnya. Gitu. Iya, saya ini ada kisah lagi saya ingat tiba-tiba. Jadi begini kisahnya itu. Kita sering kan disuruh untuk membalakan kerbau, tapi kali ini versinya agak lebih mengharukan sih. Dimana situasinya orang tua mau ke pesta, gitu. Orang tua mau ke pesta dan jauh, dan dengan artian mereka lebih awal berangkat gitu. Karena mungkin ya lebih jauh ke luar kota gitu. Jadi saya pernah disuruh untuk, ini kan masih SD nih, disuruh untuk mengantarkan kerbau sebelum pergi ke sekolah. Astaga, di situ aku sumpah nangis, gak bohong, aku nangis. Karena apa? Bukan karena disuruhnya, bukan, tapi ada kejadian yang gak terduga di waktu itu disuruh untuk mengantarkan kerbau ke ladang. Dimana waktu itu kami punya kerbau jantan. Kan udah menceritakan tadi sebelumnya, kerbau jantan itu ya sangat merepotkan sebenarnya, apalagi udah mulai besar. Nah, jadi saya antarkan kerbaunya ke ladang. Dari kampung masih lepas tali. Ini kan untuk diikatkan ke ladang itu bukan digembalakan. Kalau digembalakan biasanya kita setelah pulang sekolah. Nah, lepas dari rumah kita bawa talinya. Yang buat aku itu nangis apa? Susah nangkatnya, nggak tertangkap dia biar kita ikat, gitu, nggak dapat. Aduh, sampai hampir mau telat ke sekolah. Nggak dapat juga. Terakhirnya pakai cara-cara tertentu lah ya, entah disudutkan lah kerbaunya, entah dibawakan kayak mana lah. Waktu itu
bawa ke di kerbaunya dimasukkan ke apa bahasa Indonesianya, ke tanah yang lebih lembek, ke tanah yang lebih lembek. Jadi pergerakannya nggak cepat, jadi kita bisa lebih gampang untuk nangkapnya. Karena kan kerbau kita kan memang hidungnya itu dicucuk, jadi kita biar lebih gampang pergerakan untuk menangkapkan tali yang ada di hidungnya yang udah dicucuk itu. Jadi kita ikat tali. Nah, itu kemarin itu solusinya, kita bawa dia ke tanah yang lebih lembek dan pergerakan kerbaunya menjadi lebih lambat. Itulah terakhirnya bisa kita tangkap. Jadi setelah itu tangkap, diikatkan, baru cuci kaki di ladang, baru pulang ke rumah, baru berangkat ke sekolah. Sebenarnya ini bukan cuma sekali kejadiannya, sering. Akan tetapi yang paling menyedihkan adalah kejadian pas menangkapnya itu nggak dapat waktu udah mau menunjukkan berangkat ke sekolah. Kalau jujur saya tipe orangnya adalah waktu sekolah jarang absen. Kalau mau diminta orang tua jangan dulu sekolah, saya selalu akan tolak. Tapi itu memang jarang sih dilakukan orang tua. Kalau orang tua saya itu adalah versinya lebih mengutamakan pendidikan. Jadi sangat jarang kami untuk ditunda sekolah hanya demi pekerjaan di rumah, itu sangat jarang. Jadi waktu itu saya nangis nangkap kerbaunya, setelah dapat saya pukuli hidung kerbaunya sampai berdarah, saking gerahnya saya pukuli. Udah emosi udah terlampiaskan, saya ikatkan, udah terserahlah mau makan rumput kerbaunya atau enggak, karena udah berdarah-darah hidungnya pukuli. Itu nggak peduli lagi aku waktu itu. Jadi pukuli udah siap, itu terlampiaskan, pulang ke rumah, berangkat ke sekolah. Kan orang rumah udah nggak, orang bapak kan atau orang tua kan udah nggak di rumah, udah berangkat ke pesta lebih awal gitu. Jadi berangkat sendiri ke sekolah. Dan sebenarnya sih bisa dibilang mengajarkan lebih mandiri juga, mengajarkan masalah waktu juga. Tapi waktu itu kurang ajar kali, itu kerbaunya itu jantan, itu bos jantan. Mengembalakan kerbau jantan adalah hal yang paling susah sama dengan mengembalakan 10 kerbau yang lain. Kalau udah jantan yang lebih besar. Sedih lah kalau diingat-ingat sih. Mencuri jagung yang dicuri 10 biji, yang termakan paling kencang 3, sisanya terbuang. Yang memang membahayakan jadi seorang pengembala kerbau ini. Nakut-nakuti orang. Jadi itulah saya dulu seorang pengembala kerbau. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan di video ini tentang saya mengembalakan kerbau. Kalaupun nanti teringat lagi di masa-masa itu, akan coba saya ulas kembali, saya sampaikan kembali kisah apa sih yang saya alami di masa mengembalakan kerbau. Oke, sebelumnya kan sudah sampaikan masa saya itu mengembalakan kerbau itu sampai kelas 4 SD. Nah setelah itu udah berotasi sama adik saya. Nah jadi video berikutnya adalah saya akan ceritakan masalah tentang di masa-masa tugas saya udah beralih menjadi seorang tukang nyabit rumput. Itu kelas 5 ke kelas 6, bahkan di awal-awal SMP lah. Tugas saya udah beralih menjadi seorang tukang nyabit rumput. Nah, tukang nyabit rumput ini juga banyak kisah yang asik. Ya silahkan ya untuk kawan-kawan ditonton video berikutnya tentang kisah hidup saya menjadi seorang penyabit rumput di usia kelas 4 SD atau usia 10 tahun lah, itu 10-11 tahun. Oke, jangan lupa seperti biasa berikan komen, like, atau subscribe-nya juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita. Apa yang saya sampaikan dalam kisah hidupku di masa menjadi pengembala kerbau versi kedua atau di tahap kedua ini. Oke.
Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses buat kalian. Salam sehat buat kita semua. Oke, sekian dan terima kasih.